Pernahkah kamu berpikir seberapa mudahnya kita terpengaruh oleh orang lain tanpa kita sadari? Bayangkan, ada trik-trik tertentu yang bisa membuat seseorang berpikir seperti yang kita inginkan tanpa mereka tahu. Kamu mungkin akan terkejut bahwa hal-hal ini bisa digunakan oleh siapa saja, bahkan oleh kamu. Jadi, langsung saja mari kita mulai. Di dunia yang penuh dengan komunikasi dan interaksi, memahami cara mempengaruhi pikiran orang lain bisa menjadi keahlian yang sangat berharga. Bukan berarti kamu harus memanipulasi atau menggunakan trik ini untuk hal-hal negatif. Sebaliknya, trik psikologis ini bisa membantu kamu dalam berbagai situasi, mulai dari negosiasi bisnis, membangun hubungan yang lebih kuat, hingga meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Di video ini, kita akan membahas 10 trik psikologis yang bisa membuatmu lebih mudah mempengaruhi pikiran orang lain. Trik ini bukan sihir, melainkan strategi berdasarkan penelitian psikologi yang sudah terbukti efektif. Dan berikut adalah 10 trik psikologis untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Yang pertama, kekuasaan dalam diam. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mempengaruhi orang lain, kita harus berbicara banyak. Namun, pernahkah kamu mencoba diam saat sedang bernegosiasi? Ketika kamu diam setelah mengajukan pertanyaan atau penawaran, orang cenderung merasa tidak nyaman dengan keheningan itu dan lebih rentan untuk menyetujui pandangan atau permintaanmu. Diam membuat orang lain merasa harus mengisi kekosongan itu, dan mereka akan lebih mudah terbuka pada ide-idemu. Yang kedua, menggunakan efek priming. Priming adalah teknik psikologis di mana kita menyuguhkan informasi tertentu kepada seseorang yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir atau bertindak. Misalnya, jika kamu ingin seseorang berpikir tentang kesuksesan, kamu bisa mulai percakapan dengan cerita sukses atau menggunakan kata-kata yang terkait dengan pencapaian. Setelah mereka terpriming dengan ide tersebut, mereka akan lebih terbuka untuk menerima ide-ide yang kamu sampaikan tentang kesuksesan. Yang ketiga, menyebut nama mereka. Orang-orang suka mendengar nama mereka sendiri. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan perhatian seseorang dan membuat mereka merasa dihargai. Ketika kamu berbicara dengan seseorang dan sering menyebut nama mereka, mereka akan merasa lebih dekat denganmu dan lebih terbuka terhadap ide-ide yang kamu tawarkan. Yang keempat, pujian yang tepat sasaran. Siapa yang tidak suka dipuji? Namun, pujian yang tidak tulus atau berlebihan bisa tampak manipulatif. Kuncinya adalah memberikan pujian yang spesifik dan tulus. Sebutkan hal-hal yang benar-benar kamu perhatikan dan kagumi dari orang tersebut. Pujian yang tepat sasaran bisa membuat orang merasa dihargai dan lebih mudah dipengaruhi. Yang kelima, menciptakan ilusi pilihan. Kamu bisa membuat seseorang merasa memiliki kendali dengan memberikan pilihan terbatas. Misalnya, alih-alih bertanya, "Apakah kamu ingin menyumbang?" kamu bisa berkata, "Apakah kamu ingin menyumbang 50.000 atau 100.000?" Dengan memberikan dua pilihan, mereka merasa tetap memiliki kendali, tetapi keduanya mengarah ke hasil yang kamu inginkan. Yang keenam, teknik mirroring. Mirroring adalah teknik meniru bahasa tubuh, gaya bicara, atau ekspresi wajah orang lain untuk menciptakan rasa keakraban. Saat seseorang merasa kamu mirip dengan mereka, mereka akan merasa lebih nyaman dan lebih mungkin untuk setuju dengan apa yang kamu katakan. Yang ketujuh, menunjukkan keterbukaan dan kerentanan. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak sempurna atau terbuka tentang kelemahanmu, orang lain akan merasa lebih terhubung denganmu. Keterbukaan ini membuat mereka lebih mudah dipengaruhi karena mereka merasa kamu jujur dan manusiawi. Yang kedelapan, menggunakan teknik reframing. Reframing adalah teknik untuk mengubah cara orang lain melihat situasi tertentu. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Ini tugas yang sulit," kamu bisa mengatakan, "Ini tantangan besar yang bisa membawa banyak keuntungan." Mengubah sudut pandang orang terhadap suatu masalah bisa membuat mereka lebih mudah menerima ide atau solusi yang kamu tawarkan.
Yang kesembilan, the because justification. Studi menunjukkan bahwa orang lebih mungkin untuk mengatakan iya jika kamu memberikan alasan, bahkan jika alasan tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat. Misalnya, boleh saya minta bantuanmu karena saya sedang sangat sibuk. Kata karena membuat permintaanmu terdengar lebih sah dan sulit untuk ditolak. Yang ke-10, storytelling. Orang lebih mudah dipengaruhi oleh cerita daripada oleh data mentah. Ceritakan sebuah kisah yang menyentuh emosi, yang membuat orang merasa terhubung denganmu. Ini membuat mereka lebih terbuka pada pesan yang ingin kamu sampaikan. Nah, itu dia 10 trik psikologis untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ingat, kekuatan dari trik ini bukan hanya soal bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, tetapi bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih baik, komunikasi yang lebih efektif, dan menciptakan dampak positif di lingkungan kita. Jadi, jangan gunakan trik ini untuk manipulasi atau keuntungan diri semata. Sebaliknya, gunakan untuk menginspirasi, membantu, dan membawa perubahan baik dalam hidupmu dan hidup orang lain. Karena pada akhirnya, mempengaruhi orang lain bukan soal kemenangan argumen, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan koneksi yang tulus dan saling menguntungkan. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan lupa kekuatan sebenarnya ada pada dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hidupmu selalu penuh inspirasi.